Hai, di sini saya Nur Indah akan menjelaskan mengenai bimbingan karir di SMA. Nah, pemilihan karir yang dibuat pada awal proses perkembangan sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan selanjutnya. Perkembangan karir seorang dewasa masih harus membuat pilihan-pilihan. Nah, kan biasanya pas baru masuk SMA tuh pasti mikir-mikir dong gitu, nanti pas lulus SMA bakal masuk univ mana gitu, saya bakal masuk ke perguruan tinggi mana, setelah lulus saya mau bekerja atau kuliah gitu. Nah, disitulah pemilihan karir yang dibuat pada awal itu, pada saat biasanya baru masuk SMA ini sangat berpengaruh ke depannya. Nah, saat baru masuk SMA, biasanya layanan peminatan peserta didik baru itu dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua alternatif. Yang pertama adalah dilaksanakan pada saat proses penerimaan peserta didik baru atau biasa disebut dengan ospek atau MPBBD atau ya itulah, atau saat tahun ajaran itu baru dimulai. Yang kedua adalah saat penetapan peminatan belajar itu dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran baru. Nah, di sini nih ada pernyataan dari Super bahwa siswa SMA tergolong pada tahap eksplorasi gitu. Tugas-tugas perkembangan karir pada tahap ini ada yang pertama adalah mengembangkan konsep diri yang realistik. Kedua, belajar lebih banyak tentang kesempatan yang luas. Lalu yang ketiga ada mulai memilih jurusan di perguruan tinggi. Nah, jadi setelah menentukan univ mana yang akan dituju, biasanya kelas 10 atau kelas 11 mulai mencari tentang jurusan apa yang cocok dengan kemampuan dan minat bakat dia. Lalu ada yang keempat adalah memeriksa pilihan pekerjaan secara tentatif. Nah, setelah memilih jurusan apa yang akan dia pilih, biasanya siswa ini akan mencari prospek kerja apa yang berhubungan dengan prodi yang akan dia pilih nanti saat kuliah. Lalu yang terakhir adalah memberi waktu lebih sedikit untuk kegiatan kesenangan atau hobi. Biasanya pada saat ini siswa akan lebih difokuskan untuk mengeksplor minat dan bakat dia, biasanya untuk mengikuti ekskul, kemudian bisa juga mereka tuh berusaha untuk mempertahankan nilainya gitu, atau meningkatkan nilai agar bisa masuk SNMPTN, atau lebih banyak menggunakan waktunya untuk belajar untuk tes SBMPTN atau jalur mandiri gitu. Nah, lanjut permasalahan karir pada siswa. Nah, biasanya untuk menjalani perkembangan karirnya saat SMA ini tidak mudah, karena ada saja gitu hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa, yaitu yang pertama adalah pemilihan jenis pendidikan. Jadi dia saat nanti akan kuliah itu mau masuk ke jenjang universitas yang mana, atau universitas kedinasan, atau mau masuk ke fakultas teknik atau apa. Biasanya dia akan mengalami kebingungan gitu dalam menentukan karir ke depannya. Lalu ada perencanaan karir masa depan, lalu ada pengambilan keputusan tentang karir masa depan, dan ada informasi tentang kelompok kerja yang ada dengan persyaratan yang harus dimiliki gitu. Jadi setelah lulus, untuk siswa yang akan langsung bekerja biasanya akan kebingungan gitu lowongan kerja beserta persyaratannya gitu. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan dilaksanakan bimbingan karir dan kematangan kejuruan yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep dirinya, terus mampu mengenal potensi yang ada pada pribadinya gitu, terus mampu untuk menyelaraskan dan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kemandirian dalam mengelola diri dan keinginannya gitu. Terus permasalahan ini juga penting untuk diperhatikan sehubungan dengan banyaknya kebingungan yang dialami oleh remaja atau siswa SMA ini dalam menentukan arah karirnya ke depan. Tidak hanya itu, kebimbangan karir pada remaja akan berakibat pada pencapaian kematangan karir siswa. Lanjut, kita bakal bahas mengenai kematangan karir. Nah, kematangan karir ini ada, kan sudah jelasin ya bahwa saat ini tuh biasanya pas SMA tuh masih dalam tahap eksplorasi. Nah, saat eksplorasi ini setelah menentukan, wah ini jurusan yang cocok kalau saya ambil nanti di kuliah. Nah,
langsung masuk ke perencanaan. Nah, setelah perencanaan baru pengambilan keputusan saya akan masuk ke univ mana, prodi apa yang akan saya pilih, dan setelah lulus kuliah saya akan masuk ke prospek jurusan atau prospek kerja apa gitu. Tapi kematangan karir siswa SMA ini masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan karena banyaknya dari mereka itu memasuki jurusan karena keterpaksaan gitu. Biasanya salah masuk jurusan, dia minatnya di IPS tapi disuruh sama orang tua itu masuk IPA gitu. Terpaksa memilih jurusan tersebut kayak pasangan orang tua gitu karena, atau orang tua tuh karena kakak-kakaknya masuk IPA jadi adiknya juga harus masuk IPA juga gitu. Selain itu alasan mereka bersekolah karena jarak rumah yang dekat gitu. Pada ada loh gitu kompetensi dia masuknya ke SMA yang ini yang lebih bagus gitu, tapi karena SMA yang dekat ini gitu jadi ya udah jadi gitu. Terus ada juga beberapa siswa pindah ke sekolah tersebut karena mempunyai masalah dengan sekolah yang terdahulu gitu, misalnya memiliki catatan masalah atau ya gitu. Ada istilah juga naik diusir gitu karena hal itu gitu. Terus muncul berbagai masalah, diantaranya siswa belum mampu mengidentifikasi karir dan sesuai dengan program keahlian, dan belum mampu merencanakan karir sesuai program keahlian mereka gitu. Jadi yang harusnya dia masuk IPS tapi karena dipaksa orang tuanya mau masuk IPA, jadi kedepannya gitu dalam pemilihan karirnya akan terjadi masalah di situ gitu. Nah, lanjut ke jenis layanan bimbingan karir. Nah, jenis layanan bimbingan karir yang dapat dilaksanakan yaitu ada layanan orientasi, terus ada layanan informasi, layanan penetapan dan penyaluran, terus ada layanan penguasaan konten dan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, jenis layanan ini diharapkan mampu untuk membantu siswa agar bisa menentukan karirnya ke depannya gitu, agar tidak mengalami masalah-masalah yang berarti. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, kayaknya banyak sih, jadi dadah.